Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka ma'za ukhilla lakum. Qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad duhe Muhammad. Madza ukhilla lagu, madza ing apa ukhilla kang den halal napa malah maring wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halal lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibatu, barang-barang sing apik. Sing boten gadah resiko gak duwe bahaya. Ail mustalazatu, barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawarihi kang pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tekse pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi sang pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu gala, misalnya nganti serigala napa nganti napa. Wa tairilan nganti manuk, misalnya nganti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukallibina hale nganggo standar ulangan asu. Niku dadi mukallibin niku saking kata kalbun artinya asu. Iku lho tak cerita ilmiah. Asu niku di asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, gak ada ternak, gak ada napa ternak lah. Riyen nak tiang gak ada ternak kuata. Orang-orang napa jenenge bedui-bedui gak ada ternak kata sing jaga sangka serigala napa asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal iku apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukallib. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane to mriki tafsir ail kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ail kawasib minal apa? Kilab. Wasibak wat kiri. Iku lho terangno. Terus kalau tak nerangno fikirian, fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iku lho terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya udah asing. Memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus sate. Iku sing siji hadiah asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ail kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu.
Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih. Disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i niku sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, enggak usah disembelih. Nanti kira-kira krungu ta masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi enggak usah apa disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, tidak usah nganggo madzhab Syafi'i, kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge itu Ashabul Kahfi itu 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wewa semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah tangga. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu, desa kok ana asune berarti daerah abangan. Nek ora ana asune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Nah, tapi di saat yang sama santri yo mengakui nak kewan Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Mukallibin. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawase asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, ben rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Huri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ra cocok. Nah, menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsiluna wa sabah. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, Mas. Takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikirnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teken. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada.
Nah, ini semari ekstrim itu istilah dilat mbek ada. Wadah itu ada minum, pertama wadah minum, yang kangge ngombe napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani ngongkon baso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi ndak sampai najis pun istilahnya kon baso. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job itu ora perlu mbok umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asi itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji teng muin ya. Masalah sih mungkin tersare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem ditembak wong wedok, wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa, nak didilati itu berarti. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat tok demek najis. Lah iku terus ekstrem. Akhirnya demek yo najis, ngelus-ngelus ngene apa? Najis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu. Fal yasilun apa? Sapa. Itu asal usul cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngarah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gam. Wah. Wah wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat itu ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora ngarama mati. Akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kulli shay. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Ya betul. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa petrol asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe. Akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji teng hikam teng ihya. Iku bahasa kinaya. Jadi Nabi ngendikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ana kula cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu, ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Au suratun muridan bi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomak, kepengen barang wong. Atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Kok anggere di pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen moe di pendapat mesti duwe. Jenengan apal Quran tak waca ayat. Alasane nganggo ayat Wastu alaihim naba allazi atainahu ayatina
fansalakha minha fa'atba'ahu syaiton fakana apa minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa tersane seperti fa masaluhu kama salil kalbi intahmil alayyal has au tatrukhu napa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi. Lah asu iku piye intahmil alayyal has au tatrukhu ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Ulama nafsiri toma. Asu iku di penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon maksudnya asu ning kono iku toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine de mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lho kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mbok. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene madzhab fikih, sampean maca teng Al-Madzhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane. Dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten, zaman kowe ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem, nak didilat ora gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh ada telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya pantasnya itu. Orang kudu asu, dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun mbak itu ngomong. Iya mboten kira-kira. Nah, ngaji gue ngalim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiye jujuran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyontokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun ya kalbun asu ini. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya, itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi'ada. Dan dilat bi'ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis, liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kasusnya wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama, itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihin apa? Mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengkiri makhluk jenis apa? Anjing. Sama sepulan kucing bajari ra iso. Masa rumah 10 tahun untuk menyolongi wak kan. Lawan Islam luwih hebat ambek kucing. Pancen nasibe kucing apik. Ceritane dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolim. Mana putih-putih yang ke daerah santri ana asune. Ke daerah apa kan? Ana asune. Ya ampun sakniki mun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Ora daerah niki asu. Mau ngurang mata asu wis darane oke ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya
aku itu tadi waslu alaihim nabal ladina apa atena wa ayatina fansal minha fa'atba'u syaiton fakana apa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famataluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi alhas aw tatruhu napa jalan. Nah, itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilat asu mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi kira-kira mbok basuh riyen mbok basuh ngaku ngombe cara seperti apa-apa rugen tak Pak basuh ki ora sakep po dadi wonten niku biasa mawon wong berlebihan mukallibin kang wis menganjing sing wis diperilaku asu halon te mukalibin iku hal mingkal labtul kalbat tasdid kalab tu wis nglepas kaya asu ingsun al kalba ing asu bitasdid arsal tuhu ala sayyid tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan tu alimuna hunna kang mulang sira kabeh hunna ing kilab lafat tu alimu hunna halon dadi hal min domiri mukalibin sangking khale ndomir mukali. Tu adibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilap. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa-apa. Min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wae hewan sing halal kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati dia tetap halal. Nah, saniki lho cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jos sepundi? Nah, kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetap dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang, cara fikih macam halal. Kidang sampean panah, terus mati. Cara fikih apa? Halal kan gitu. Meskipun ras sempat disembel. Nah, saya kira anaknya kan gak panah. Bedil. Ini bedil angin, tembak. Nah, cara sampean halal tuh. Bedil angin. Mati. Nah, cara gue mati loh. Manuel langsung mati halal. Loh, orang itu cerita ilmu. Halal ya? Ini betul nama angkat. Halal? Bedil? Rata-rata nak kiai Jawa itu khilaf. Alasannya ngeten. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landep. Dari kiai darani ukuran landep itu apa? Ra iso tembus. Jadi kiai sing darani ra landep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landep itu apa? Nak barang tembus apa barang landep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil Kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mereka darane ono sing halal darane. Nah, cara Kiai kula lucu. Wong bakat ngono wis ra kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judullah lah kiai-kiai sing ngilafno ngoten jan kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula ndare mesti wong bakas ngene iku ora tau napa. Nyat, uripe gak makmur. Dadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Ngono mos itu busak kan busak iki. Wong nganggur ngono. Mana kowe tapi wane kula kan eskal ngono. Ini kitab ini kalau nanti kula sinau ini nanti kula takriri dadi kula tahqiq terus kebenaran naskah waras.
Langsung ulama nggih. Qala wa ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an. Ulama niki wa anzalna nurana ing sur minas sama'i sang banyu ma'an ing air. Tahuron kang iso nyucekno bolak-balik. Mergo wazan fa'ul maknane lil mubalaghah atau lil kasrah. Dadi ghafir nyepuro, ghafurun akeh nyepurane, syakir nyukuri, nak syakur akeh. Sehingga pendapatnya Imam Malik mengatakan air itu tidak ada mustakmal. Abu Hanifah juga berpendapat air itu tidak ada mustakmal karena tahuron artinya bolak-balik iso nyuceni dari bekas wudu iso nyuceni meneh bekas itu. Tapi kata Imam Syafi'i tahur di sini itu gimana alat. Jadi sahur 5 yutasaharu bihi. Sehingga beliau berpikir ya air sekali dipakai nyuci sekali berarti hadas itu intikal ke air itu. Saya ulang lagi ya. Air yang pernah saya pakai wudu itu artinya kan air ini penghilang apa? Penghilang hadas. Hadasnya kemana? Larut ke air itu. Paham ya? Berarti kan ada pemindahan hadas ke air itu, maka air ini menjadi mustakmal, tidak diboleh dipakai wudu lagi. Atau misalnya saya ngilangkan najis, berarti najis itu kan lari bersama air itu. Ya berarti nggak boleh air ini dipakai mensucikan lagi karena sudah ada najisnya. Itu cara berpikir Imam Syafi'i. Tapi cara berpikir lama lain, tahuron itu ikut wazan fa'ulan, berarti berkali-kali bisa dipakai mensucikan. Kayak ghafuron, Allah berkali-kali memaafkan. Istaratu den syaratna kira fil hadasi krana ngilangi hadas wanat silan najis apa maun banyu mutlakun kamu mutlak. Bahwa ta'al maun mutlakun perkara ya kok ingkang tumiba ali ngatasé mapu ismu ma'en kang keceluk banyu bila qaidin lan tanpa qaid. Fal mutaghayyiru mongko te banyu sing rubah bi mustaghnan anhu lan barang sing iso ra dibutuhno kaza faron lan kene zafaron. Taghayyuran lan rubah yang menawa kang iso nyegah apa taghayyur itlaq ismil ma'i ing keceluk jenenge banyu. Iku ghairu tahur nek ora iso nyuceni. Misalnya banyu kopi orang kan sepakat darah ini banyu kopi, banyu teh atau banyu kuah itu berarti taghayyuran yang menau itlaqos milma. Tapi nak banyu sing enggak berstatus kan jadi jenenge banyu tanpa catatan. Itu nak isi banyu teh, banyu kopi, banyu kuah itu ghairu tahurin apa? Tidak bisa mensucikan. Wala durulan ora bahaya apa taghayyur rubah la yang mau kang ora iso nyegah apa taghayyur alisma ing jeneng. Misalnya banyu putih terus kena tes widik sampai rupanya tetap putih tidak ke kuning-kuningan wong tetap darani banyu ora banyu teh itu jenenge apa taghayyur sing lamnya anaul isma wala mutaghayyuran lan ora banyu sing rubah bimuksin sebab meneng suwi misalnya watine dan sebab kena lemah wati khlabin dan moco tukhlab iki kuna maknane ganggeng niku lho napa sing ireng sing ijo-ijo tengene niku kali niku mut wa malan rubah kelan perkara fi maqarihi kang ing dalem nggon tempate banyu wa mamari lan nggon liwate banyu. Jadi misalnya ada sungai yang unsur tanahnya itu ada belirang ya ada sungai yang unsur tanahnya itu mengandung belirang. Tentu sungai ini semuanya berbau belirang, airnya juga berbau belirang, tapi ini bisa dimaafkan karena rubah dengan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ini jenenge apa? Kan syaratnya rubah kan bimustahnan anhu dengan sesuatu yang bisa dihindari. Tapi kalau sungai yang di kawasan belirang kan otomatis mau tidak mau dilewati. Terus airnya akhirnya berbau belirang. Nah, itu nggak apa-apa. Itu jenenge termasuk rubah wa ma fi maqarihi wa ma wa kada wakat taghayyur la yamnaul isma mutaghayyirun te banyu sing rubah bimujawirin lan barang sing nanggani tidak campur betul mau nanggani kaudin kodin rubah mergo kena kayu wangi wadunin lan kena minyak au bituro bento klan lemah turiha kang den ceblokno apa turab sing dalem lemah fil azhari ing dalam kaul azhar misalnya banyu bersih mbok kaya lemah terus mbok udek akhirnya budak tapi budaknya mergo lemah itu enggak apa-apa karena air dengan tanah itu satu unsur, jadi itu enggak masalah. Terus wae krohulan den mukrono al musamma sing banyu sing dipanasno srengenge. Wal musta'malu lan banyu kang wis kadung dienggo. Fi fardhi thaharati ing dalem ngeten-ngeten subhanallah. Wa yukrohulan den mukrono al musamma banyu sing dikenakno srengenge titik. Nggih mon iku titik napa? Titik musta'naf lagi istinaf. Lawal musta'malu te kang aran banyu musta'mal. Wal mustamalu te banyu sing wis tau dienggo fi fardhi thaharati ing dalam thaharah sing isih berstatus fardhu. Kayak basuhan pertama kan berstatus fardhu. Tapi nak basuhan wudu kedua berstatus sunat. Basuhan ketiga berstatus sunnah.
yang dikatakan mustamal fi fardhu toharo kila didawono wa nafsiha lan sunnate toharo iku ghairu tahurin iku ora nyuceni ghairu tahurin ora iso nyuceno meneh jadi kamane ana wong junub mandi nah gebiran pertama ini kan menghilangkan hadas besar nah gebiran pertama ini bekasnya nggak bisa dipakai lagi tapi kalau gebiran kedua ketiga kan sudah sunat maka sebagian ulama mengatakan tidak mustakmal yang mengatakan mustakmal justru kila berarti tidak sahih yang sahih adalah kalau bekasnya basuhan sunat tidak menjadi mustakmal tapi yang menjadi mustakmal adalah basuhan wajib berarti bekas wudu basuhan pertama bekas mandi ya basuhan pertama skila wa nafliha tapi itu iku ghairu tahurin ora nyecakno fil jadid fa in jama'a mongko lamun ngumpulna sapa wong kulataine ing rong kula fa tahurun mongko nyecakno fil asah walatan jusulan ora iso najis sapa kulatal ma'i banyu rong kula bimulakotinat sin sebab kena najis fa in ghayarahu mongko lamun iso ngrubah ko najis ing mak fanajis mongko dadi najis mun titik fa in zala mongko lamun ilang kota ghayruhu rubai banyu oleh ilang binafsi lan awak dhewe mak au bima en utawa lan banyu tuhun kang nyuceni au bimis ken utawa kelawan misik wa za'faron dan za'faron fala mongko ora wa kadalan iku mungkene turabun utawa rubah kelawan lemah wa ya turabun utawi rubah kelawan lemah wah, kitabmu aneh, kalau agak curiga kitabmu ya, tidak meyakinkan. Waktu rafun atau sama wakufun, oskoiru ini, sebenarnya wajah sun. Kita perlu sesat tenan. Soalnya kof, barang kof itu mana nih sepatu, no? Sembrono tenan. Jasun ini sebenarnya. Ya, ono sing ngagah jasun tuh? Ceramu tuh kita. Ya jasun, no? Jasun niku kados niku. Sing nembak iku. Gampang. Enggak pokoknya keliru, Kang. Ora kok mungkin keliru, jelas keliru. Ono kok bareng kok mana ada sepatu. Bar tua bekas sepatu nembae. Aneh-aneh. Fil adari ing dalam kaul adhar. Wa tunahuma. Ana sinau cara kula bareka. Kula kitab nanti khatam ngene kula niku. Ucamin hati talibin beda nih, sering khatam terus sering kalau sinau nih. Mulai ana kitab salah ngerti, ono pop. Aja nih kalau serasi sinau meneh kok tapi kok jadi aneh gitu. Waduna humalan sangi sore kulaten yang jisu dadi najis apa mak bil mulakoti sebab ketemu najis. Pain bala wa huma mung kalamun temu apa mak huma ing kulaten bima ing kelan banyu. Wala taghayyuru bilan ora ana perubahan wujud di najis fatahurun moko nyucak. Kalau kusirolan, mongko lamun den akeh napa mak diira ditahurin kan nambahi banyu sing nyucekno. Falam yablugh mongko ora tumeka apa ikilah tahur huma ing kulat dan lam yablugh mongko ora suci apa mak. Wakilah tahirun la tahur. Jadi kayak kasus di Jakarta tadi, kalau ditambahkan tahur, jadi dua kulah yang najis terus ditambahi lagi dengan air yang banyak, misalnya dari Bogor, dari Bandung. Kemudian air yang banyak ini sempat mentahurkan, itu menjadi mutahhir. Sesuai ingkola ba'du ditafriqih. Yang menjadi tidak tahur kan ditambahi tahur, kemudian falam yablugh huma itu lam yablugh. Iku wae wakila tahir la tahur. Tetap suci dulu meskipun tidak mensucikan. Lumayan kan status suci lah kan lumayan, harus nyaman lah apa? Nyaman. Orang kayak Jakarta itu supaya buat sapi teng mlebu rono, macam-macam najis mlebu rono, tapi air tahur dari Bogor juga masuk. Lah yang tahur yang dari Bogor itu semoga masuk kusiro biirodi tahurin. Nah kasus Jakarta kan fayab bluhuma, orang kok falam jam bluhuma tapi fayab bluhuma karena jumlahnya ribuan galon. Paham ya? Nah itu nanti menjadi tahir mutahhir. Wa istasnaran dijabak napa metatun apa batang latar kang ana darah mujud lah kedhe meta sailun kang iki. Fala tunajisu mung ora iso najis napa maitah mayan ing barang cair. Alal masyhur ing atase kaul masyhur. Ya sesuai kaidah tadi berarti ini dok. Wa kadza fi qaulin kaya mengkene iki lah ada mutanjis fi qaulin ing dalem siji kaul. Yaiku wa kadza fi qaulin wa kadza lan iku kaya hukum iki fi qaulin ing dalem siji pendapat. Najsun te najis layu diriku kang ora iso nemokno hu ing hadan najsi apa torfon apa pandangan ribat. Nah ini kira di Hanafi kultu matur ingsun dal qaulu ta iki pendapat iku adzalul luweh. Terus kadang Imam Nawawi ya intikal teng Hanafi termasuk niki. Jadi keyakinan Abu Hanifah itu termasuk najis makfu itu najis sing layu diriku torfon ora iso didelok mripat. Jadi misalnya kayak koyo nguyah
Kowe nguyuh iku nak sing racak-racak ini kan ketok sebagai uyuh. Ya sudah kita banjur terus apa wong sing nguyuh iku dakare wis diresiki. Ya sudah seperti itu suci. Kemudian kalau kita fair, umpama didelok nganggo alat mikroskop atau pembesar kan pasti ketika kowe nguyuh ceblok ning tembok itu kan ada pecahan-pecahan tadi apa? Rosas ya, rosasul baul apa? Cipratane uyuh. Lah cipratan uyuh ana sing mungkin sak dirham, ana sing cilik. Nah itu yang kadar yang kira-kira gak bisa dilihat mata, misalnya sak pojok edom. Itu nanti kalau gak kebasuh tetap suci karena ini natsun sing la yudrikuhu tarfun. Makanya selalu pertanyaannya dalam ilmu fikih itu begini. Ini rumah tenang. Hukum itu apa? Enggak, teman jawab aja. Hukum itu apa? Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Ayo jawab ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat atau yang terjadi. Lo gak jawab pertanyaan ya. Hukum itu sesuatu yang kita lihat apa yang terjadi? Yang terjadi. Yakin? Apa yang kita lihat? Nah, kalau yang terjadi berarti faktanya kita tetap kena najis. Bedanya kita tidak tahu karena saking kecilnya najis. Faktanya kita kena najis. Saya ini misalnya ke melaku moro pandangan pasti kena najis kan banyak telitong banyak. Cuma kita tidak tahu. Makanya hukum itu perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita ketahui atau yang terjadi. Nah kemudian kalau kita tahu dan terjadi pasti najis. Misalnya uyo ketok karena gede dan kita tahu kena sarung pasti najis. Tapi kalau nggak ketok karena saking kecilnya tetap najis apa enggak? Nah itu mirip dengan bab falak. Dia mirip dengan bab falak. Nah cara pendapatnya wong Syafi'iyah sing diarani hilal itu ya yang bisa dilihat. Ya sing diarani hilal yang bisa dilihat. Jadi pendapat itu ya rodok desa. Rodok desa itu ya desa. Sajane orang sing diarani hilal itu sing wis ngliwati ufuk. Jadi berkonjungsi, beristima. Jadi ibaratnya ini ufuk misalnya ini. Ya ini misalnya garis ufuk. Ini bulan kemarin, ini bulan depan. Ketika bulan sudah di sini, sudah melewati garis ini, meskipun 1 derajat, ya sudah miliknya ini. Paham ya? Tapi masalahnya kita tidak tahu. Kita mau mengatakan ini Ramadan, tidak tahu. Di mana-mana hukum itu bergantung kalau kita tahu. Sehingga orang Syafi'i mengatakan syaratnya ru'yah bil fi'li ya Pak? Ru'yah bil fi'li ya kira-kira 2 derajat, 2,5 derajat. Karena itu bisa dilihat. Tapi pertanyaan cerdasnya adalah bagaimana kamu mengatakan ini masih Sa'ban, wong sudah melewati ufuk Sa'ban. Atau sudah konjungsi, sudah istimewa. Maka pertanyaannya hukum itu yang kita tahu apa yang kita terjadi. Kalau yang terjadi adalah bulan ini sudah melewati garis ufuk. Tapi masalahnya belum ada ta'alluqul hukmi karena kita tidak melihat. Makanya terus wong Syafi'i darani ya hukum itu ya bil fi'li. Paham ya? Cara Imam Subki padahal dia orang Syafi'i enggak, ya yang terjadi. Tapi lagi-lagi kecelakaan kita adalah kita sudah pakai politik identitas tadi. Keruya NU hisab Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu kan ya baru orang kemarin. Sebenarnya itu khilaf itu mulai dulu. Ya sekali gini lah kira-kira begini. Aku misalnya Ali mangan sak piring, wak piring munjung, sak piring munjung dipangan Ali. Tuarek sak puluhan terus dipangan salam. Sing entekno sapa cek ta kok. Salam. Tapi cara wong mangkel nuruti mangkel. Beda lho hukum. Ya misalnya aku ngekeki li sego munjungi pangan kowe mbek salam. Soale muangan sak warek-wareke karek sak puluhan dipangan salam ben memenuhi syarat salam keduman. Sing ngentekno iso. Salam. Bukan dekne sing terakhir. Nah, tapi bagi sing ngekeki kok salam kok kayak mau sidik. Tak kon ngangan mbek salam kok bontekno kowe. Cara sing ngekeki nyalano Ali. Tapi cara matematika salam mau nyatane sak puluhan cara dibaro jenenge urung tek. Maka pertanyaannya gini. Kalau tahun 2000 entek kemudian Januari 2001. Ya Januari 2001. Darah ini abad 21 atau abad 20? 20. Ya 21 karena meskipun baru 1 bulan Januari tetap bagian dari miliknya 21. Oh, balik malik ya. 1 abad kan 100 tahun. Tahun 2001 itu abad berapa? Abad 21 meskipun bulan Januari. Paham ya? Nah, podo hilal itu setelah melewati ufuk, perasaan hilal, cara kowe dadi hilal kowe melok sapa?
melok bulan berikutnya apa melok bulan sebelumnya? Berikutnya meskipun baru 1 derajat. Itu madhabnya Imam Subki. Tapi tahu-tahu itu jadi milik Muhammadiyah. Yang ru'yat fil fi'li tahu-tahu milik. Tapi sebenarnya itu tidak fair ya. Kalau kita sebagai ahli ilmu nggak mau tahu, kalau saya tidak mau tahu itu apa yang apa Muhammadiyah, karena ini urusan ilmu. Nah tapi dalam konteks kayak Hasan anak saya itu, atau lagi penjual mobil, Hasan tuh lahirnya 2006 Desember. Ya 2006 Desember. Sing aku cek ini tenang. Terus kalau nanti tamu 2006 itu wis mlayu. Anak kula iku cek rong Hasan itu mengurep rong iso. Ketemu wong sing lahir 2006 wis mlayu. Mergo Januari tak kira. Januari tanggal 1. Dadi nak takok wong jowo nak iku sanam ta tahun 2006. Tak wis mlaku, cangkem wis mlaku. 2006 itu Januari. Dadi anake wis mlayu. Wong 12 wulan. Paham gitu. Nah tamunya ketemu kula teng mriki iku 2007 Januari. Anake semua itu. Lu kesana 2006 kok orang mlaku. Desember akhir. Nah, makanya menurut saya, mari kita warai jadi wong pinter. Maka ngomong tahun, ngomong bulan itu adalah kebodohan dalam hukum detail, ya dalam hukum detail. Artinya ketika Hasan Januari itu sebetulnya baru 22 hari. Nah, ya, misalnya lahir 2006, terus misalnya lahir itu tanggal 6 Januari, 6 Desember. Terus saya ini tanggal 2 Januari, anakku lagi umur biro 24 ditambah 2. 26 hari. Wong yo enak wae, lahirnya tahun berapa? 2006. Berapa setahun berapa? Paham? Nah, iya. Perasaanku anakku umur 26 hari. Wong coba darani setahun. Mergo lahir 26, saiki 2007. Sing dene 2006 tenan Januari, pelayon anak. Nah, misalnya hilal seperti, makanya pertanyaannya, hukum pakai tahun itu bahaya karena tidak detail. Makanya saya bilang berkali-kali, saya pernah ditanya Rasulullah itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan apa? Rebu. Pak tolong dino uang goblok. Mereka terus Senin, Selasa, Rebu. Terus muni wah Nabi nak ngono jenazah rak suwi rak tolong dino. Mereka kabudut Senin dimakamno Rebu. Mereka Senin, Selasa, itu kebodohan. Kalau seperti itu kita harus detail. Apa? Harus detail. Biar tidak mengatakan jenazahnya Rasulullah terlalu lama di rumah. Sementara beliau mensyariatkan jenazah dipercepat. Itu nanti kalau itu 36 jam. Dia cuma tolong dino 36 jam. Karena Nabi wafat itu sekitar jam 11 siang hari Senin. Dimakamkan Rebu sekitar jam 11 malam. Ya Rebu jam 11 malam, berarti malam Rebu hitungnya namun berarti kalau jam 11 siang Senin, kemana jam 11 siang Senin berarti Selasa jam 11 kan baru 24 jam. Paham ya? Sekarang tambah sekitar jam 11 malam dimakamkan malam Rebu. Tambah berapa itu? 11 sampai jam 11 malam 12. Berarti 12 sama 24 berapa? 36 jam. Jangan bahasakan Nabi tuwfiya yaumal isnin wa dufina yaumal arba'a. Kesannya Nabi 3. Makanya ini terus ceroboh. Agak gigit top tuh bino rapopo ke Nabi itu keliru. Yang benar itu hanya 36 jam. Nah, ini kurang normal. Wong awam lah kadang ngenteni anak ini Sumatera Kalimantan. Ya segitu apa nunggunya. Ini pentingnya apa? Pentingnya detail apa? Pentingnya detail. Maka kamu jangan nyalakan Naksabadiyah kalau poso wis gitu. Bahkan Naksabadiyah kan posone imam posone apa? Jadi Senin. Naksabadiyah kan poso Ahad. Karena potensi tadi, sekarang hakikat bulan itu kalau sudah melewati ufuk, ini cara bulan itu iso urip takoki melok sapa? Tahun 2001 Januari itu melok. Ya melok 2000 abad 21. Meskipun ikutnya baru 1 bulan. Ya sudah. Seperti itu. Jadi memang bab-bab itu harus detail. Misalnya kalau ini, oleh gak ke jamak ning Paringan. Ketika mau ke Jakarta boleh, mereka Paringan itu wis kecelok keluar dari Naruhan. Syaratnya musafir sudah keluar dari kampungnya. Tapi cara perasaan hati gue ke jamak ning Paringan. Nah jamak ning Lasem kan keren, ning Jakarta.
Jare paringan wis jamak jare malaikat piye karepe kan. Cara kowe dadi malaikat lho, cara kowe dadi malaikat. Ana wong lunga, kula kan bolak-balik ning Pasuruan. Kula nak jamak ning Tuban. Nah, jamak ning Pelawangan yo oleh kok perasaan sawangane kok. Cara malaikat. Iya wong narukan ku jamak. Nah itu kan itu tadi. Terus saiki sing darani lunga iki. Sing darani lunga iku ngliwati batas kota. Tapi ana wong gak sing darani lunga iku keluarga iku wis kangelan goleki. Berarti yang paling atus kangelan. Yo durung keparingan wae ana kangelan. Melane darani kaul dhaif nek ana wong darani mutlaqus safar soleh jamak perkarane mosok pandangan wis oleh jamak itu masalahnya. Makanya hukum itu apakah yang terjadi? Apa yang kita lihat? Nah, cara mazhab Syafi'i yang kita lihat. Nah, hukum hakikat namung Allah piyambak ingkang pirsa. Sebetulnya saat kita nguyah, iku sing mbok baso kang dakarem tok ambek gebyur bekas uyah sing akeh. Hakikatnya pasti ada rasa sulbauli, cipratan-cipratan itu yang di tubuh kita. Paham ya? Tapi itu makfu karena la yudriku tarfun, tidak bisa apa? Dilihat. Terus kata Imam Nawawi dzal qaulu adhar napa? Dzal qaulu adhar. Ya saya ulang lagi ini penting ya. Makanya saya pernah ditanya dalam ilmu tafsir. Gus katanya Allah itu matahari itu tenggelam di gunung, terbit dari gunung. Saya bilang itu Allah tidak sedang menghentikan hakikat, tapi melihat apa yang kamu lihat, pakai apa yang kamu lihat. Makanya Quran tulisnya wataros samsa idza tola'as tazawaru. Bukan ora kok wasamsu tazawaru, tapi wataros samsa. Terus hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrub. Terus hatta idza balagha matlab samsi wajadaha tatlub. Nah, sekarang begini, misalnya kamu tak tanya, matahari itu tenggelam di mana? Kalau orang sini bilang di Gunung Lasem. Ra'aitu syamsa taghrubu fi jabali Lasem. Itu hakikat apa yang kita lihat? Yang kita lihat. Karena hakikatnya matahari itu akbaru minal ardi. Jadi gak mungkin srengenge kok tenggelam di bumi. Fa innal syamsa akbaru jirman minal ardi. Tapi yang kita lihat begitu. Lalu yang kita lihat itu jadi hukum. Angger srengenge wis ketok surup ning bumi, maka boleh buka. Tapi apa pernah terjadi srengenge surup ning bumi secara ilmu falak? Tidak mungkin kan? Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Itu hebatnya Quran. Termasuk balaghoi Quran, sesuatu yang tidak hakikat itu diisnatkan ke ru'yatur ra'i. Siapa yang melihat? Makanya disebut wataros samsa ida apa wataros ini urusan dengan masalah Ashabul Kahfi apa? Subhanallah wataros samsa ta'at tazawaru an kahfin dal yamini wa idza gharabat takridun ay fi ru'yatika, dalam pandangan kamu. Hakikatnya kan tidak pernah terjadi. Maka hakikat kita ini kan sering ngomong tuh keliru, tapi dibenarkan karena itu yang kita ketahui, meskipun itu keliru. Dia nak muni kan gini, tolaati samsu, matahari ini terbit. Terus kamu bilang nanti gorobati samsu, matahari tenggelam. Dalam ilmu falak itu kan nggak pernah terjadi karena yang muter tuh buminya. Mestinya anuti falak kan gini, ingkolabat lanal ardu, fanahnu fi suflal ardi, falam naro samsa, watil ka'al-hurub. Nak ngomong kan panjang ngono. Kita sedang di bawah bumi, mulane raro. Sering ini. Ya, tapi ngomong doa kesuwen. Ayo buka. Kenapa harus buka? Ning ngisor bumi kan srengenge ra ketok. Kan, tapi ngomong gampangnya kan srengenge wis surup. Tapi kan ini ada kejanggalan secara ilmiah. Bagaimana bumi, matahari yang lebih besar tenggelam di bumi yang lebih tinggi. Ya, makanya pertanyaannya hukum itu sesuai yang dilihat apa fakta? Itu termasuk balaghoi Quran dalam hal-hal seperti itu. Dirjeno wataros samsa, apa? Kamu melihat matahari seakan-akan begini. Ala qadri ru'yatika. Begitu juga hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrubu fi ainin hami'ah. Itu ainin hami'ah itu mata air yang panas. Ya kayak kowe misalnya pe surup kowe nak moro pandangan delok matahari pe surup. Kan koyo-koyo tenggelam di laut. Nah, kowe kan mendingan ya ra'aitu samsa taghrubu fil bahr. Saya melihat matahari tenggelam di laut. Yaitu ala qadri ma ra'aita, sesuai yang kamu lihat. Kalau itu hakikat kan iso umup srengenge apa iso umup laut perkara ditenggelami. Terus esuk serana srengenge meneh karo sajur ning lah. Makanya itu palingan. Lah falak ya seperti itu. Kata Imam Syafi'i,
Karena Allah anatol hukma, karena Allah mengkaitkan hukum dengan yang kamu lihat, maka kalau tidak ru'yah bil fi'li maka tidak termasuk hilalu Ramadan. Meskipun hilal sudah melewati ufuk. Paham ya? Tapi madzhab lain enggak, karena sudah melewati ufuk ya sudah ikut bulan berikutnya. Itu dulu ya khilaf ilmiah biasa. Hanya normal sebagai khilaf ilmiah. Tahu-tahu tadi jadi politik identitas. Percaya hisab, Muhammadiyah, percaya ru'yah. Angger aboge Naksabandi. Kalau ada menyesal kan jadi orang Indonesia menyesal. Karena itu membunuh ilmu. Itu membunuh apa? Bagaimana mungkin satu ilmu dianalisis pakai ormas ora iso. Juga tuh kali kunut itu. Orang kunut. Muhammadiyah mana ada seperti itu. Zaman rongono Muhammadiyah, rongono NU, Imam Syafi'i wis kunut. Terus kowe darani Imam Syafi'i NU. Berarti Imam Syafi'i pengikut Basim. Zaman dhisik Abu Hanifah wis ora kunut. Terus kowe darani Abu Hanifah iku Muhammadiyah. Wong kauman Jogja anut Ahmad Dahlan. Nah, saya itu menyesal sekali. Secara ilmu sama. Seharusnya kita sebagai ahli ilmu tetap kunut madzhabus Syafi'i, tarkul kunut madzhabul Hanafi. Ngelewati ufuk us ganti hilal madzhabus Subki, ru'ya bil fi'li madzhabus Syafi'i. Ya sudah seperti itu. Kita akan seperti itu terus sebagai ahli ilmu. Apa? Sebagai ahli ilmu. Meskipun kita kumpul-kumpul orang banyak, sebagai umumnya wong, nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah. Tapi sebenarnya itu tidak fair. Karena Muhammadiyah dan NU itu lebih barusan kemarin dibanding macam-macam. Antara kalau bener Imam Subki ono bener, malah Imam Subki ngendikan begini. Ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Imam Subki itu parah betul. Sampai ngendikan fa innar ru'yah dzanniyah wal hisab qat'iyah. Karena ru'yah itu dzanniyah, hisab itu qat'i. Iya atau namun, saiki misalnya kiai-kiai ada muni sidik-sidik ru'yah, saiki aku takok. Kiai-kiai sing umumno santri ini nak engko bengi gerhana bulan. Iku ngenteni ru'yah apa delok kalender? Ayo jawab. Jadi Rino delok kalender, "Cung, kok bengi salat gerhana?" Kenapa Pak salat gerhana? Sono kalendere. Iku dekne ngumumno berdasar ru'yah apa kalender? Lah kalender jeneng hisab apa ru'yah? Hisab. Mestine nak santrine fanatik ru'yah. Ya karwane Bang kok nek ketok gerhanane salat ora ya ora usah. Nah artinya apa? Tetap saja percayanya hisab sebetulnya. Lah nanti jam 8 betul kok ada gerhana betul memang baru boleh sholat gerhana. Saya ru'yah bil fi'li. Jadi sebenarnya Imam Syafi'i ngendikan gini, kowe sholat gerhana ya sakwise ru'yah bil fi'li ono gerhana. Tapi kowe aja terus ra roh ilmu, tetep wae kita roh nek gerhana berdasar hisab. Nah, tapi ngomong sing pengagum Syafi'i terus ora belajar hisab karwane nak ketok. Lha terus akhirnya anti. Nah, padahal kita ngomong nono gerhana itu berdasar bisa. Makan lama gerhana kita bisa hitung. Maka sekarwan yubaladi ja'ala samsana wa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila ila alamu hadasina wal hisab. Jadi itu jelas bisa dihitung. Lane as-samsu wal qamaru jadi ono srengenge, ono rembulan sebagai alat hitung. Kemudian samsiyah diaku masehiyah. Terus Komariah diaku Hijriyah. Sebetulnya itu ya istilah politik ya gak ada seperti itu. Jadi tahun itu pasti Samsiyah atau pasti Komariah. Terus kebetulan era Romawi Kristen itu nganggep tahun Samsiyah darani Masihiyah. Terus era Sayyidina Umar duka. Saiki tahun Samsiyah wis dipek wong Kristen. Kita harus darani Komariah ku Hijriyah. Nah, akhirnya terus jadi tahun politik. Jadi Samsiyah darani Masihiyah, Komariah darani Hijriyah. Aslinya orang hubungan zaman Nabi rong lahir ya sono tahun. Zaman Isa rong lahir ya sono tahun. Lalu Quran tetap menghentikan as-samsu wal qamaru bil husban. Paham ya? Nah tentu Komariah itu sama Samsiyah ya cepat Komariah karena la samsi yang bagilah antudrikal qamaru wal lailu sabiqun. Karena qamar lebih cepat putarannya lebih cepat. Dan itu bisa dihitung. Nah, tapi setelah dihitung apakah hukum itu ta'aluk dengan hakikat apa dengan yang kita lihat? Ini sekarang ini loh. Aku ngomong ini dengan Ali engko nak salam teko hormati. Sekarang hukum tekane salam itu berdasar hakikat apa berdasar royali? Hukum datangnya berdasar hakikat. Ternyata Ali turu salam wis teko. Hukumnya salam teko ya wis teko. Tapi Ali wajib menghormati setelah dia tahu. Misalnya teko jebule delik kan gak roh.
Aku kok ora hormati lah aku ora. Karena hukum ya ta'allaqu bil ilmi. Tapi hakikat gak ya ta'allaqu bil ilmi, hakikat ya ta'allaqu bil waqi', no? Bil waqi'. Paham ya? Makanya ada nah itu yang ilmu jilid. Hakikate salam wis teko, tapi ora perlu ana khitab takrib wong ora roh. Salah ya delik misalnya. Tapi hukumnya teko ora bergantung royali, roh ora roh nek teko ya tetep teko. Ketika bulan ngliwati ufuk ya jenenge wis tanggal baru. Paham ya? Tapi ora perlu ana ta'alluq iku awal Ramadan wong kita ora roh. Paham ya? Ya mulane sakjane ru'yah bil fi'li ambek hisab ora perlu dipertentangkan. Ya tapi zaman fitnah itu jadi polarisasi ini. Soalnya nggak bukti nasab bandi, hisab Muhammadiyah, ru'yah, karu-karuan. Ya itu nggak apa-apa ya, untuk bahasa adat nggak apa-apa. Tapi itu tidak bagus. Untuk bahasa ilmiah itu tidak bagus. Ya untuk bahasa ilmiah itu tidak bagus. Fair bahasa Quran. Kalau sesuatu tidak hakikat, itu Quran bahasa wa taros samsa. Ida tolaas tazawaru anka. Apa hakikatnya tazawur? Ya orang mesti. Pokoknya sebut delok sawangane. Napa? Sebut delok sawangane. Saya itu kali koyo darani gerhana ya. Aku delok gerhana bulan. Rembulan tidak bersinar. Ya mergo ketutupan, tapi hakikatnya rembulan ya pancet. Sesuai kaya wong kuno dipangan buta. Terus dikentongi ben butane mlayu. Sesuai ora dadi ngono kabeh. Makanya itu jadi perdebatannya ulama. Hukum itu yang kita lihat apa hakikat. Yang benar adalah hakikat sudah datang tanpa catatan kamu tahu atau tidak tahu. Cuma manatul hukmi nunggu kamu tahu. Paham jelas? Jadi itu benar. Mulane hakikatnya najis mesti terjadi. Cuma la yudrikuhu tarfun. Lah yang jenis la yudrikuhu tarfun itu ma'fu. Terus kultu dal qaulu adhar. Wallahu a'lam. Bal jari te banyu sing milih karo kitin kok jene banyu sing menang. Wa fil qadim lan iku tetep dalam qadim uti ana pendapat layan juso ora najis apa banyu gila tahoyuren kelan taporu rubah. Jadi kaul qadim mirip madzhab Maliki karena ketika kaul qadim artinya Imam Syafi'i itu masih dekat sekali ngatanya bahwa dia muridnya Imam Malik. Makanya dia berpendapat apa? Layan jusul mak sing gila tahoy. Jadi banyu sithik lah kok kena najis. Asal gak tahoyur ya ora najis cara kaul qadim. Berarti mirip madzhabnya siapa? Imam Malik. Wal qulatani tekot rong kola khamsunya atiritin badadian takriban biasa. Wa taghayyur amu asir bi tahirin aw natsin. Iku tukmun aw launun aw rihun. Wal mutaghayyiru taibanyu kang keceluk rubah al muassiru kang ana bekase bi tahirin lan barang suci aw natsin iku ukurane tukmun. Iku rasane rubah. Aw launun to rupane rubah. Aw rihun utawa ambune iku rubah. Maksudnya ini loh namun banyu itu kan ada dua. Setelah rubah itu kan ada dua. Ada yang rubah tetap 100 tohir karena rubahnya bitohirin. Ada yang rubah kemudian menjadi najis. Yang ini misalnya pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Yang ini kalau kena baju menjadi najis. Jadi misalnya gini, saya punya air 1 gelas atau 1 ketel. Kemudian kena anci. Kenapa? Anci itu kan tohir. Kok kelihatan kemerah-merahan? Berarti ini mutahoyir karena launya rubah. Karena anci itu tohir, banyune tohir, pantangannya nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya sudah, berarti rubah tenan karena rupanya rubah. Efeknya apa? Nggak boleh dipakai wudhu karena rupanya rupa anci. Nah sekarang sak ketel ini kena uyoe wedhus, terus berbau kecing. Berbau apa? Kecing. Ya sudah, ini berarti terbukti najis karena tahoyur berbau kecil, kencing tadi. Akibatnya apa? Karena ini najis, ya kita nyentuh air itu menjadi najis. Paham ya? Malah Imam Nawawi ngendikan apa? Wal tahoyur al muasir bitohirin al najis. Kalau bitohirin efeknya apa? Nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Kalau rubahnya dengan najis, efeknya ya kalau kita kena air itu menjadi najis. Paham ya? Karena tahoyur itu imma bitohir. Berarti efeknya hanya nggak boleh dipakai apa? Wudhu atau najis karena memang muasirnya itu barang najis. Ya tentu yang kita kena itu menjadi najis. Mana wastakhayyur al muasir bitoirin au najis iku tukmun rubah rasane au launun to rubah warnane au rihun to rubah ambune. Ya tadi misalnya sak ketel kok kena darah wong, kok ambune nganti amis, berarti takhayyur. Karena tahunnya pakai najis ya statusnya najis. Tapi kalau kena anci karena anci itu tohir statusnya ya tetap tohir. Tapi efek dari karena sudah tahoyur nggak boleh dipakai wudhu. Paham ya? Ya disesuaikan.
Walawis tabal umpama dadi sepura apa maun apa banyu tahirun kang suci binat sin kelawan barang najis istada mongko istiad sapa wong wa tatahara lan sesuci sapa wong bimaklan perkara duna kang nyangka sapa wong tahara to ing sucine mak. Jadi kalau ada air suci kemudian muhtamil mungkin itu kena najis maka kamu istihad. Tapi wakilal didhawuhna apa ngene ingko daro lamun kuwasa sapa wong ala tahirin ing atase barang suci biyakinin kelan yakin fala mongko ora perlu istihad fala yastahidu. Jadi misalnya ngene ana banyu ning bak ketoke kok barasu liwat dilat tapi kamu tidak tahu betul itu betul didilat asu apa enggak. Cara sebagian kamu boleh istihad piye-piye potensi enggak didilat asu nggih potensi enggak didilat asu tapi tetap ada keraguan karena asu tadi berlewat situ. Nah, terus ana kaul mau resiko ora usah jajal banyu iku banyu jedeng liyane akeh jenenge apa ingko daro ala tahirin biyakinin fala. Jadi kalau ada pilihan tahir biyakinin fala dia agak perlu istihad. Wal a'ma utawi wong sing picek ku kabasirin kok dina wong iso ningali fil adari ing dalem kaul adar. Auma'in walawis tabaha ma'un tahirun binatsin auma'un wa baulun istabaha ma'un wa baulun. Dadi ana banyu iku kok mirip uyah, sing sitok uyah mirip banyu. Kowe ora roh. Lam yastahid mongko ora perlu istihad sapa wong ala sahih. Dia enggak perlu istihad karena pilihannya pasti kena najis, potensinya kena najis. Bal yakhlitoni balik nyampur sapa, bal yukhlatoni balik dicampur apa maklan baul semaya tayamam mongkone tayamum sapa wong. Auma uwardin utawa istibah kanggo kelawan banyu mawar. Ya tawaddu'a mengko wudu sapa wong dikulin kelawan saben-saben suci marotan ing sambalan karena tadi nak nyatanya ma'u wardin kan gak oleh digo wudu karena mutaghayyir, paham ya? Tapi kan gak najis. Yang satu ma'un mutlakun berarti sah digo wudu. Lagi wudu ping pindho. Nak kowe wudu pisan tok kan kemungkinan sing mbok pas ma'u wardin berarti wudumu tidak sah. Paham ya? Nah mbok jajar loro-lorone kan baru wudu ternyata ini ma'u wardin. Sing sitok ya mbok wudu pisan. Berarti kan mesti ono sing sah. Toh kamu gak punya resiko najis wong ma'u wardin. Ya jadi misalnya ono dua wadah potensi ini bekas ma'u wardin sing siji ma'un mutlak. Kalau kamu wudu satu tok misalnya wudu yang kanan ternyata ma'u wardin kan tidak sah wudu kamu karena tidak ma'un mutlak. Padahal kamu tidak tahu mana yang ma'un mutlak ya jajal aja wudu ini sekali wudu ini sekali toh tidak punya efek najis. Beda kalau ini ma'un mutlak ini potensi ma'ul baul kamu tidak usah jajal wudu sekali salah kan kena najis. Paham itu cara berpikir wong fikih. Sekarang saya mikir ngono itu, ya kamu latihan pinter, ya jadi ngaji latihan pinter, ngaji, waktu kau ngaji swarga, 18 swarga, apa penak, kalau nggak cocok, apa penak rami kerja swarga, gue naik tuwong, ngono lah, gue ngaji 18 swarga, atau kau majelis ngaji swarga, nah kalau rata udah ngecaron santri kok ngono apa-apaan, mau itu kamu yang tafakkarun, nok mikir, lah ngono tuh enak kok ngaji ngantuk, boleh swarga. Ngaji ngantuk boleh. Mulane aliran ngono sing ngaji ribuan, tapi nek ra 18 swarga. Karo kula sembrono. Ngaji wong mikir agama iki kaum yakilun nek kaum ya tafakkar. Lah nek ngene ra apa modok terteka-teko. Akhirnya kenangan ngaji. Paham gak kok untuk kau buat iki ngaji. Kalau ada jenis kiai ngono wis repot. Aku mau mikir sembrono. Ya jadi kalau istibah ma'u mutlak be ma'u baul ora usah istihad. Kok potensina. Tapi nak istibah ma'un mutlak be ma'u wardin tawaddu'a bi kullin marratan. Wakila lahu berak kedua wong istihad istihad. Wa ini tak malah lamun nganggo sapa wong mak perkara dona kang nyangka sapa wong ku ing mak disangka suci mesti araka mongko kudu buak sapa wong al akhara sing liya. Lah nek dekne wis nganggo sitok, ape sing sitok dibuak ben ora mamang, napa? Pak intaro kamu kalau meninggal sapa wong ku ing iraka wa ta ghayrane dadi rubah bodono persangkaane wong lam yakmal mongko ora perlu ngakoni sapa wong bisane lan sing kedua ala nasi ing atas sinas bala tayamum balik tayamum sapa wong bila ya adaten lan tamu bali salat fil sahih ing dalam kaul sing asal. Titik. Walau akhbar lamun ngabari ku ing wong bitanat jusihi lan najise banyu sapa makbul riwayat sapa wong sing riwayate ditampa. Wa bayana lan jelasno sapa makbul riwayat asbab ing sebab. Au kana utawa sapa wong faqihan iku ahli fikih muafiqon tur nyocoki madzhabe mukhbar sing dikabari. Tamada mongko tetangganan sapa wong ku ing makbul riwayat, Misalnya kaya ngene. Misalnya Badrun apa wudu terus dari salam
Kang aja wudu banyu iku najis. Tentu antara Salam dan Badrun itu sama-sama mazhab Syafi'i yang mengatakan kena teleke wedhus iku najis. Paham ya? Sehingga ya harus percaya karena antara mukhbir dan mukhbar satu mazhab. Beda nak mukhbir dan mukhbar itu beda. Misalnya gini. Mukhbarnya itu bermadzhab Royani atau Ustukhri yang mengatakan Rausul Makul Tohir, Baulul Makul Tohir terus mendingan. Pak ampun wudu nganggo banyu niku najis. Lah kenapa no Kang? Wow berjuai sapi. Tapi jari Imam Ustukhri kan Rausul Makul Tohir. Oh ora apa-apa Kang. Uyai sapi wae kena tak cekel. Lan nek ngene ya di Mekah. Paham biha-biha kayak tau umroh. Ning Mekah iku ora ana adol apa? Apa uyai apa? Uyai unta didol terbuka. Uyai unta iku didol terbuka nang Mekah. Mergo Baulul Makul atau Rausul Makul. Nah kalau seperti ini harus ada kesamaan mukhbir dan mukhbar. Mulane misalnya koyo kangkang ning kene ana telek. Sono bar kita telek salat. Kang, salat mi ada. Lah kenapa? Kena telek pitik. Oh, Ustukhri Kang, Ustukhri. Ya repot, mereka apa? Rausul Makul, Tohir, Baulul Makul. Tapi kalau orang mentol, jadi yo ketara kuning jare obat. Lah mutawif kula ora wani tuku alasane iki yo nak uya unta, nak uya sing bakule. Yo nak uya unta, nak uya bakule yo ora roh. Tahu-tahu wis apa? Botolan. Ya memang Nabi ku ya unik kan ceritanya gini, ada banyak penduduk yang kelaparan. Mesti Nabi pas iku kok ngendikan dong penduduk sing kelaparan itu kon mangan iblis sedekah, tapi liyaqulu min arwasiha wa yasrabu min abwaliha. Mbok apa tae kon mangan, uyoe kon ngombe. Bla-bla jarene diteliti secara medis pancen uyoe unta iku obat. Mulane tenggene Mekah dijual bebas terang-terangan. Lah kene kan mazhab Syafi'i nyekel tok wis. Imam Syafi'i mentahmilkan hadis itu kondisi darurat, kondisi darurat. Nah, kita ini, yang lain enggak, memang Rausul Makul itu toh. Nah, tentu seperti ini kan harus ada kesamaan antara mazhabnya mukhbir dan mukhbar. Makanya kata Imam Nawawi, catatannya dia sebutnya muwafiqon, au kana faqihan muwafiqon. Karena nanti kalau tidak muwafiq kan ada salah paham tadi. Paham ya? Sisi tok mukhbire darani uyah unta iku najis, cara mukhbare gak apa-apa. Makanya syaratnya apa? Auka nafaqihan muwafiqan iktamada. Mongko kudu itimat sapa wong hu ing khabara makbulir riwayat. Mun titik. Wa hilulan halal apa istimalu kulli ina penganggo saben-saben ada tahirin kang suci ila daban kecuali ada sing sangka emas wa fidatan lan sangka perak. Fa harum mongko haram wa istimal. Jadi misalnya ana wong mlete nganggo gelas emas senajan to suci itu haram. Ya karena dianggap berlebih. Maka ada ittikhadu fil asal. Nak tinggo haram, yo proses nganggone haram, gawene yo haram. Lah ya mesti ngene kowe duwe gelas emas yo haram. Berhubung nganggo haram sing gawe asal usule produsene yo kena haram karena produksi barang haram. Waya sikulan sapa al muwawahu sing disepuh fil asal dalam kaul asal. Tapi kalau sekedar apa? Gelas bertatahkan emas. Tapi tidak semuanya emas mumawah itu sah. Paham ya? Wan nafis kaya kutin fil akhir lan nafis kaya kutin fil akhir itu tidak apa-apa. Menurut koyo al mumawah. Wa ma dubbi babidha bin au fiddatin dubbatan kabira di zinatin harum. Wa ma te apa wae dubbi bakang den sepo poma bidha bin klan mas au fiddatin to perak. Dubbatan klan sepuan kabirotan kang akeh. Di zinatin krana engke-engkean yo harum moko haram apa iki. Jadi misalnya ke duwe pedang utawa duwe gelas gue engke-engkean bertatahkan emas tapi mayoritas nopo. Dan tujuannya hanya zina, gue wangkot-wangkotan, gue sombong-sombongan, aku orang kaya punya gelas dari emas bertatahkan apa? Emas berbalurkan emas itu dobatan kabiro tujuannya lizi itu haram. Au sohirotan utawa dobah sing sidik tok muk bikodril hajat fala mengko ora. Karena itu namun adise itu kan belum banyak teknologi nopo peluluan. Saya ulang lagi ya, dulu zaman Rasul itu belum ada teknologi pelumeran ya. Nah yang paling mudah lumer itu kan hanya emas tuh. Karena emas kalau 24 karat kok menaik diobong. Kena sinar matahari wae napa? Leleh yang 24 karat ya. Gimana ya? Kulo iki menangi. Kulo kan termasuk peneliti sejarah tak baleni meneh. Jadi di sini misalnya Nabi pedangnya itu putung. Dulu itu kan belum ada teknologi kayak sekarang. Itu satunya jalan nak
nak nopo ngerangket nomenah itu nganggo nopo emas karena zaman itu sudah ditemukan teknologi emas. Jadi emas 24 karat dileleh noning kono ya terus menyatu dengan pedang. Jadi saya gelasnya Nabi nanti pecah. Ya saya ulang lagi dulu gak ada teknologi. Satu-satunya teknologi adalah nak gelas pecah gue nyambung ya pakai emas. Tentu dulu emas banyak dan semuanya masih 24 karat. Maka satu-satunya cara itu ya didobah pakai emas. Nah ini namanya kalau misalnya gelas pecah kok digandetno pakai emas itu jenenge dobah sing lil hajat apa? Paham ya? Tapi kalau gelas rapi piye ono dobah emas gue gagah ini sebenarnya lisi. Paham ya? Tadi kenapa zaman Nabi makanya pedangnya Nabi apa dubat bi dobatin apa pakai apa? Dahab karena dulu yang dikenal orang ya hanya emas untuk kan gampang banget. Bahkan Quran ngendikan apa? Fa'amaz itu seperti itu al-khilyatin jabatum usulun gitu apa? Fasal atau diatum biqadariyah fahtamal sailu zabatum wa mimma yukituna ali finnari bilwa al-khilyatin aw mata'in zabatum usul. Jadi dulu zaman dulu pun sudah ditemukan teknologi apa ngelola apa emas. Nah karena emas yang mudah leleh, kalau orang sekarang kan besi pun bisa namun dipanaskan sekian derajat. Nah kalau orang dulu tahunya hanya emas. Emas yang 24 karat itu nak dinggo mawon lumer nih, dinggo nang panas ya lumer. Yang asli loh, yang masih 24 karat. Nah, itu dulu kalau wadah Nabi pecah atau pedang pecah, makanya dulu pedangnya Nabi itu mukhalan bidhahab itu karena tadi kalau sudah mulai retak disepuh napa? Emas. Dan itu paling mudah. Napa? Paling mudah. Makanya tambah iki terangno napa? Al-saghiratan bi qadril hajat halal. Mongko ora haram. Au sohirotan utawa dobah sohiroh li zinatin krono pepaes au kabirotan to gede sekalipun di hajatin krono hajat jazafil asos. Ini tenggene sarah-sarah diterangkan karena pedangnya Nabi, wadah Nabi itu kalau pecah ya dulu dobahnya itu pakai apa? Emas. Tapi itu lil hajat apa? Makanya cerita-cerita Fir'aun apa orang-orang dulu kalau misalnya giginya pecah itu digenti emas. Ngomong kuno, takon kuno. Udah harus era Fir'aun, era Mbah Kula, buyut kula nak. Dulu gigi itu penggantinya emas karena yang bisa dibentuk mirip gigi hanya emas karena tadi mudah sekali apa? Mudah sekali. Kalau orang sekarang kan masih aluminium bisa karena ada pemanasan teknologi sekarang. Kalau dulu bisanya hanya emas yang murni. Saya ulang lagi emas murni. Paham ya? Terus itu era saja. Makanya contoh kitab-kitab kuno yang barang pecah dubiba bidzabin dobatan kabiro di sini audin hajat di sini kajabil mungkasir kayak apa? Ngaitno barang sing apa? Dapat pecah itu dulu pakai apa? Pakai emas. Karena yang paling mudah. Jazafil asor. Lawadob batu maudil istimal utawi nyepuh panggonan sing kecekel, maksudnya kayak pegangan pedang ukawiri fil asor. Terus kultu ngucap ingsun al madhab tahrimu dobbatil dhab mutlaqan. Ini pendapat Imam Nawawi. Kultu ngucap sapa ingsun al madhab utawi madhab, maksudnya madhab ini tapi pikiran Imam Nawawi, tentu tidak semuanya ulama ikut seperti kaidah kemarin. Saya menceritakan apa saja yang dikatakan kita muharrar dan saya kalau punya pendapat saya bilang kultu. Jadi artinya gini, yang mukadimah tadi loh. Kata Imam Nawawi kan saya akan fair, semua khilaf yang diceritakan kita muharrar saya ceritakan di sini. Dan nanti kalau saya tidak cocok tak tutup dengan kultu. Artinya dawuh Imam Nawawi kultu itu tidak menghilangkan khilaf yang diceritakan Imam Rafi'i. Paham ya? Saya ulang lagi sesuai kaidah tadi ya. Semua khilaf yang dikatakan Imam Rafi'i semuanya saya tulis di sini. Dan kalau saya tidak sependapat, saya mengatakan kultu. Artinya meskipun Imam Nawawi ngendikan kultu tidak menghilangkan khilaf yang dikatakan Imam Rafi'i. Kalau waca malih gitu ngono mawon, kalau waca malih. Fa inni la ahbifu min husai'an al ahkam aslan wala minal khilafi walau kana wahiyan. Saya jamin kitab saya ini tidak membuang khilaf yang ada di kitab muharrar meskipun khilaf itu wahiyah. Dan nanti kalau saya tidak cocok saya tambahi kultu. Ini yang kultu ini mulai pendapat Imam Nawawi sebagai pribadi sebagai pribadi. Kultu berpendapat ingsun mengucap ingsun al madhabu sing madhab iku tahrim, maksudnya al madhab al mukhtar cara pikiran Imam Nawawi iku tahrimu dobbatil dhahabi iku harame nopo sepuan mas sudah pulau gadang tahrim tidak lobat. Di kitab kawan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim.
Niki sing pendapat tadi khilaf. Qultu al-madzhab tahrimu dobbatil mutlaqan di anafi al-khulaya terus. Wa aslu dobbatil ina ma yuslahu bihi khalaluhu min sahifatin aw ghiriha. Ya. Jadi yang dikatakan dobba adalah sesuatu sing go nemplek nonggo jabrul mungkasir, paham apa? Wa asyar. Itu dulu wal aslu fiha maruya wal aslu fiha maruya anna qatahu sallallahu alaihi wasallam alladzi kana yasrabu fi kana musalsalan bi fiddatin lin sidaihi musa'aban bi khayti fiddatin lin sikokihi. Jadi dulu memang teknologi itu hanya bisa untuk perak dan emas. Jadi kalau misalnya gelas itu pecah, gelas dulu kan bisa dari kaca atau dari apa? Aluminium. Satu-satunya cara untuk perekat ya kita pakai fiddah atau pakai dah. Karena itu yang paling mudah dilelehkan apa? Dilelehkan. Makanya ini terus paham gitu. Terus niki Anako dahahu sallallahu alaihi wasallam wadah atau gelasnya Nabi alladzi kana yasrabu fihi kana musalsalan bi fiddatin min sidai karena pecah. Terus mriki redaksinya musa'aban bi khayti fiddatin min sikofi. Jadi dulu itu sampai perak atau emas itu bisa dipakai dipakai apa? Alat jahit. Makanya dulu banyak mushaf yang dari emas. Saya pernah melihat di muka itu. Mushaf yang ditulis pakai emas karena dulu pelelehan emas itu sudah ditemukan apa? Sudah ditemukan. Makanya ini yang pikiran Imam Nawawi itu repot. Jadi kalau ya setuju khilaf, tetap khilaf seperti yang di Rafi'i mau ini, tetap kita ngikuti khilaf yang ada apa? Di Rafi'i meskipun Imam Nawawi menikultu, al-kultu lah pilihan di sini. Imam Nawawi, tapi tetap khilaf itu bagian ala khaliyah, ala khaliyah khilaf itu. Dia jelas ya, karena dulu tadi kalau qadahun Nabi mungkasir atau saifun Nabi mungkasir atau saifus sahabah mungkasir, dulu teknologi satu-satunya memang direkatkan hanya pakai apa? Zahab atau apa? Fiddah. Itu karena yang sudah ditemukan teknologinya. Terus Imam Nawawi ngendikan kultu al-madzhab tahrimu dobbatid zahab. Tapi saya ulang lagi, itu pikiran Imam siapa? Imam Nawawi. Tapi mulai pertama kan ada illa zahaban wa fiddatan. Yang dobbah kabirah li zina haram, soghirah bi qadril hajat boleh, atau kabirah lil hajat juga boleh. Ya saya ulang lagi ya. Dobbah cek pakai zahab atau fiddah khilafnya gimana? Li zina tidak boleh. Tapi kalau soghirah bi qadril hajat boleh. Kabirah lil hajat juga boleh. Paham ya? Jaza fil asah dari Imam Rafi'i, jaza fil asah. Terus Imam Nawawi komentar kultu al-madhab tahrim untuk bertindak mutlak.